Kisah Sadako, hantu yang keluar dari sumur penyebar kutukan. Seram adalah kata yang cocok untuk menggambarkan kisah hantu Jepang ini. Ini adalah kisah Sadako, nama hantu perempuan Jepang yang keluar dari sumur tua. Kisah Sadako yang menjadi buah bibir masyarakat di negeri matahari terbit itu memang tidak ada habisnya. Cerita urban legend yang diwariskan leluhur warga Jepang itu hingga kini masih saja diperbincangkan. Padahal Jepang sudah menjadi negara yang sangat maju dan sangat modern. Cerita Sadako tidak hanya dituturkan lewat lisan saja, tetapi juga ditulis dan difilmkan. Hantu Sadako pernah diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Ring tahun 2002. Sosoknya yang juga dikaitkan dengan sejarah, terkena kutukan sampai menghantui banyak orang. Secara umum, asal-usul kisah Sadako bisa dibilang tidak ada yang menyenangkan. Ada yang mengatakan bahwa Sadako sebenarnya adalah sosok fiksi yang digambarkan sejak kecil tampak berbeda dibandingkan anak-anak seumurannya. Versi fiksi ini adalah sosok Sadako Yamamura yang merupakan tokoh dalam novel yang ditulis oleh Koji Suzuki dalam film The Ring yang banyak dikenal kalangan masyarakat luas. Dia adalah gadis keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Sejak kecil ia tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pada tahun 1990-an awal, ia hidup bersama ibunya yang berkemampuan seperti cenayang. Pembawaannya melankolis dan seperti memiliki kelainan mental. Ia tidak banyak bicara dan enggan bermain bersama teman-teman sebayanya. Hampir seluruh waktunya ia lakukan sendirian dan dia selalu menyendiri. Sama seperti ibunya, ia pun memiliki kelebihan dalam hal ilmu gaib. Ibunya melakukan percobaan praktik paranormal bersama seorang dokter. Saat dokter mengumumkan hasil percobaan, para ilmuwan menuduh hal tersebut penipuan. Ibunya pun tertekan dan memilih mengakhiri hidup bunuh diri setelah dituduh bohong terkait dengan kemampuan cenayangnya. Ia pun sedih dan sangat terpukul lantaran kematian ibunya. Di pulau terpencil, ia kemudian tinggal bersama ayahnya. Ternyata, kemampuan cenayang dari ibunya telah ia warisi. Seiring usianya bertambah, ia memulai meningkatkan kemampuan mentalnya sendiri. Saat kemampuannya diketahui ayahnya, ia dianggap berbahaya dan segera dibawa ke dokter yang ada di Tokyo. Tidak suka dengan perlakuan ayahnya, ia pun tumbuh menjadi anak pembangkang dan bersikap durhaka kepada ayahnya. Ayahnya pun mengurungnya di rumah. Konon ia pun sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya sampai akhirnya ia memberontak. Ayahnya tidak tahan dengan keadaan tersebut. Akhirnya ia diceburkan ke dalam sumur tua. Ternyata setelah diceburkan ke dalam sumur tua, ia belum mati tetapi hanya terluka pada bagian wajah dan kepala. Di dalam sumur, Sadako yang lemah masih sempat merenung, ingin membalas dendam pada ayahnya. Tetapi ia lebih dulu dijemput ajal di dalam sumur itu. Sumur pun menjadi saksi bisu tempat meninggalnya Sadako. Setelah itu, konon sumur menjadi tempat angker karena ada sosok hantu Sadako yang dianggap kena kutukan dan terlihat merangkak keluar dari sumur.